Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan bikin bikang lagi ya teman-teman. Gak bosen-bosen bikin bikang karena memang banyak yang order karena cantik, lembut, berserat dan juga anti gagal. Oke, simak terus videonya ya supaya tidak ketinggalan tips dan triknya. Oke, untuk yang pertama ini aku tunjukkan ya teman-teman. Aku gunakan kelapa yang setengah tua, yang kulitnya kuning kayak gini ya, bukan yang hitam. Kemudian kita hilangkan kulit arinya, kemudian kita ambil santannya. Nah, hasil dari kelapa yang setengah tua kayak gini, hasilnya santannya itu teksturnya lebih kental lagi dan juga rasanya lebih manis. Kemudian ini aku tambahkan 2 lembar daun pandan, 2 sendok teh garam. Kemudian ini kita rebus, kita aduk-aduk juga. Kemudian jangan sampai benar-benar mendidih ya, jadi pinggirannya itu sudah mendidih sedikit gitu, langsung kita matikan kompornya. Lanjut ini kita siapkan untuk bahan keringnya, yaitu 500 gram tepung beras, 500 gram tepung terigu. Ini aku pakai protein sedang. Kemudian aku tambahkan 500 gram gula. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Ini aku pakai metode yang cepat aja ya teman-teman, hanya diaduk 10 menit. Ini pakai mixer ya. Nah, karena kita ngaduknya cepat, jadi ini langsung kutuang. Untuk santan panasnya ini separuh ya teman-teman. Lanjut ini kita cepet-cepet aja kita mixer. Kenapa kita gunakan mixer ya teman-teman? Karena terkadang itu orderan itu biasanya mendadak, jadi pelanggan itu ordernya cepat-cepat gitu ya. Jadi kita bikinnya juga harus cepat. Oke, nah seperti ini setelah tercampur, lanjut kita tuang lagi untuk santannya. Ini aku santannya banyak sekalian ya teman-teman. Jadi untuk adonan 1 kg adonan bikang kali ini aku tuang santannya hanya 3 kali, tapi kita menggunakan mixer. Jadi kalau kalian pakai whisker atau pengaduk manual, jangan sekaligus ya teman-teman, masukkan santannya secara bertahap. Tapi berbeda lagi kalau kita gunakan mixer, karena kita butuhnya cepat, jadi kita tuangnya juga 3 kali saja. Oke, lanjut ini setengah kalis. Kemudian adonan sudah lembut kayak gini, kita tuang sisa santannya ya teman-teman. Ini yang terakhir, ketiga kalinya Mama Hasan tuang santannya. Nah, seperti ini ya teman-teman, habis nggak bersisa. Ini santannya 2 liter ya teman-teman. Nah, kita aduk semuanya sampai benar-benar licin. Ini kalau pakai metode manual diteplok-teplok kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau di mixer, cukup di mixer dengan kecepatan sedang aja sampai lembut kayak gini. Hasilnya tetap sama ya teman-teman, lembut berserat nanti hasilnya. Nah, teksturnya seperti ini, nggak terlalu kental juga nggak terlalu encer. Kemarin ada yang tanya, kalau pakai resep ini tuh terkadang terlalu kental. Itu tergantung dari tepung terigu yang kalian gunakan ya teman-teman. Ada protein rendah, ada protein sedang, dan ada protein tinggi. Kalau kalian pakai protein tinggi itu biasanya kental gitu ya. Jadi gunakan protein yang sedang atau rendah. Nggak apa-apa juga, hasilnya juga bisa ya teman-teman. Hasilnya juga cantik. Nah, kemudian untuk warnanya, untuk kali ini aku pakai warna hijau seperti biasa. Kemudian untuk warna yang lain ini aku pakai merah tua, tapi aku pakaiin sedikit. Kemudian aku tambahkan warna kuning ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini, merah jambu.
Kalau untuk warna sesuaikan dengan selera kalian ya. Oke, lanjut. Kita siapkan cetakannya. Ini gunakan api yang sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar. Kemudian kita tunggu sampai benar-benar panas. Nah, menunggu cetakannya panas, ini aku siapkan juga air garam untuk mengolesnya ya teman-teman. Kemudian aku siapkan juga ampas kelapa yang kita sudah peras tadi, kemudian tambahkan air. Nah, ini ampas kelapanya buat merendam cetakannya ya teman-teman. Jangan salah, di video aku sebelumnya menggunakan ampas kelapa. Jadi gunakan ampas kelapa itu di cetakannya ya, jangan di adonannya. Nah, ini setelah benar-benar panas, apinya tetap stabil di api yang sedang ya. Kemudian kita kasih air garamnya. Kalau di percikan api air garam itu berasap, itu tandanya sudah benar-benar panas ya teman-teman. Lanjut, ini kita tuang untuk adonan yang pertama, ini warna hijau. Nah, kelihatan banget ya teman-teman kalau adonan dituang di cetakan yang benar-benar panas itu biasanya berbunyi ces gitu ya. Kemudian untuk pinggir-pinggirannya itu jadinya langsung matang atau bening gitu, itu tandanya sudah pas untuk panas dari cetakannya. Nah, setelah itu kita timpa dengan warna yang putih, ini langsung di tengahnya ya teman-teman. Nah, berulang kali Mama Hasan ingatkan ya teman-teman, berhasil dan tidaknya kue bikang kita itu tergantung dari api yang kita gunakan dan juga bahan-bahan yang kita gunakan. Gunakan bahan yang pas sesuai dengan karakteristik dari bikang mawar sendiri. Nah, setelah warna putihnya ini pinggirannya juga mengering, ini kita tuang untuk adonan yang ketiga, yaitu warna merah jambu ya. Ini usahakan tepat di tengahnya supaya nanti gradasi warnanya itu bisa terbentuk cantik. Oke, seperti ini. Lanjut, ini kita tunggu sampai adonannya itu mengering. Nah, aku ingatkan sekali lagi ya teman-teman, tetap gunakan api yang sedang, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, karena kalau kita kecilkan apinya biasanya itu untuk bagian atasnya itu berair dan juga sulit atau lama mengeringnya, itu nanti jadinya juga kurang bagus ya. Jadi gunakan cetakan yang benar-benar panas dan gunakan api yang sedang. Oke, ini sudah mengering dan juga bagus. Lanjut, ini kita rendam di ampas kelapa yang kita kasih air, kemudian ditutup ya. Nah, ini setelah uap panasnya hilang, ini langsung bisa kita keluarkan. Nah, kalau nyetaknya itu pas, itu dikeluarkannya juga mudah banget ya teman-teman. Seperti ini kita jungkil aja. Nah, untuk bagian bawahnya ini juga nggak gosong ya teman-teman, padahal kita pakai apinya yang sedang cenderung besar. Tetap di awal sampai akhir itu jadinya seperti ini, bawahnya nggak gosong, cantik banget. Oke, lanjut untuk api yang selanjutnya, tetap gunakan api yang sedang cenderung besar ya teman-teman, stabil gitu, harus benar-benar stabil. Nah, kalau dipercikan air garam itu nggak berasap seperti ini tandanya belum siap ya teman-teman, atau kurang panas. Jadi tunggu dulu sampai benar-benar panas. Ini untuk cetakan yang kedua ya teman-teman. Nah, seperti ini, kalau sudah berasap seperti ini berarti sudah panas. Lanjut, ini kita tuang dan kita cetak adonan kue kita sampai selesai ya. Ingat, kalau kalian pakai metode ini insya Allah anti gagal ya teman-teman. Jadi buat kalian yang masih gagal bikin kue bikang, yuk
perhatikan cara mencetaknya dan juga cara mengaduknya. Oke, ini sudah selesai semua aku cetaknya, jadi ini langsung kita rekahkan dengan menggunakan tutup botol apa aja yang kalian punya, kemudian pakai gelas seperti ini. Nih hasilnya meskipun tidak digunting atau direkahkannya manual, cuma pakai tutup botol aja, ini cantik banget ya teman-teman. Syaratnya berserat banget, kecil-kecil dan juga halus. Kita rekahkan semua ya. Nah, untuk orderan kali ini termasuk orderan yang kecil ya teman-teman, tapi tetap Mama Hasan layani atau kerjakan ya. Jadi banyak sedikitnya rezeki yang kita terima tetap kita syukuri. Ini orderan untuk 30 biji aja, untuk isian snack box untuk acara selamatan temen aku atau mitra aku ya teman-teman, Mbak Santi Kuningan. Halo Mbak Santi. Oke, ini sudah selesai semua, hasilnya tetap berserat meskipun ini orderan dadakan, tetap cantik ya teman-teman. Setiap kali Mama Hasan bikin pikang itu selalu ya teman-teman, selalu cantik. Mama Hasan suka banget, berulang kali dicoba, berulang kali dibikin, gak bosen-bosen untuk merekamnya. Buat kalian yang sering gagal, tetap pantengin ya teman-teman video aku dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham dan juga bisa berhasil. Semoga video aku bermanfaat ya teman-teman, buat ide jualan kalian, buat isian snack box atau buat acara di keluarga kalian, acara arisan atau apapun. Oke, terima kasih yang nonton video aku dari awal sampai akhir. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.